kelebihan yang Google Meet hari ini ya tentunya pasti ada lebihnya ya. Soal yang saya kasih pasti berbeda dengan soal latihan yang ada di. Nah ini kan 11 MIPA 2 ya. Nih, lihat nih. Udah ada yang ngerjain. Tuh. Ya kan waktunya juga cuma 2 menit nih, 44 sampai 46. Berarti kan cuma asal klik doang. Ya, ada yang udah ngerjain nih, Jennifer, Indri. Dalam waktu kurang dari, jadi nilainya juga tidak maksimal. Ya, kalau kamu mau memaksimalkan nilai, jangan kerjain dulu. Ya, pelajari dulu betul-betul, jadi nilainya juga maksimal. Kita lihat di IPA 1 ya. Tuh, IPA 1 yang dapat 80, 70, 90. Ya, ada juga yang 30. Yang 30 biasanya juga waktu mengerjakan juga sebentar, biasanya tidak lama gitu ya. Nah, ini 10.05 ke 30 ya, padahal waktunya itu 45 menit. Jadi maksimalkan gitu ya. Oke, kita mulai materi kita. Materi kita hanya melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita kan sudah belajar tentang termokimia ya, terus reaksi eksoterm endoterm, sama cara mengerjakan soal yang berhubungan dengan termokimia. Kan ada beberapa soal ya, udah saya kasih. Kemudian saya lupa video TikTok saya kasih nggak ya. Jadi saya bikin bikin soal yang berhubungan termokimia. Nanti kalian boleh lihat ya, di TikTok saya juga ada satu soal yang membahas tentang termokimia ya. Terus hari ini juga kita bahas soal-soal yang berhubungan dengan termokimia sampai yang di kalorimetri ya, sampai asas Black. Nah, kalorimetri itu apa? Kalorimetri itu adalah suatu proses pengukuran harga perubahan entalpi atau delta H. Jadi proses pengukuran harga delta H melalui proses eksperimen gitu ya. Nah, disebut dengan kalorimetri. Sedangkan alat untuk mengukur delta H tersebut itu namanya kalorimeter ya. Nah, prinsipnya kalor yang dihasilkan itu sama dengan kalor yang diterima ya. Nah, jadi kalau dimasukkan ke dalam rumus, nah ini disebutnya dengan penerapan asas Black. Kenapa? Karena yang menemukannya si Black ya. Nah, contoh yang paling mudah adalah ketika kita mencampur air panas dan air dingin. Ya, kan air panas suhunya lebih rendah. Suhunya lebih tinggi ya. Ditambah dengan air dingin, nanti kan jadi air hangat. Nah, di sini kan ada proses pencampuran. Nah, ketika si air panas ini disatukan dengan air dingin, dia ada proses melepaskan kalor. Dan air dingin ini menerima kalor, ya. Jadi ketika air panas dicampur dengan air dingin, dia menjadi air hangat, ada proses melepaskan dan menerima kalor. Sehingga konsepnya atau rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Di mana kalor sendiri rumusnya adalah massa dikali dengan kalor jenis dikali dengan perubahan suhu, ya. Massa satuannya gram, kalor jenis satuannya joule per gram Kelvin, atau bisa juga kilojoule per gram Kelvin atau joule per gram Celcius, tergantung nanti suhunya apa ya. Nah, materinya konsepnya hanya seperti ini, lalu penerapan di soalnya seperti apa. Nah, kita cek ya yang di bawah. Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Ya, oke. Oke, kalau kelihatan kita lanjutkan. Nah, di sini pada suhu 250 sebenarnya bukan 250 ya, tapi ini tuh 25 derajat Celcius ya kan? Direaksikan dengan volumenya 50 mili. Kemudian larutan HCl 50 ml larutan HCl
0,4 molar, ini molaritas ya. Nah, kalian mungkin yang molaritas ini belum belajar ya kemarin ya. Nah, ini molaritas satuannya ini ya, molar. Dengan 50 mili, ini volume, larutan NaOH 0,4 molar. Ini molaritas juga ya. Nah, dalam satuan kalorimeter plastik. Ternyata suhu naik menjadi 28 derajat Celcius. Ini 28 derajat Celcius. Nah, jika massa jenis larutan adalah 1 gram per mili, maka kalori jenis larutan, ini C-nya, adalah 4,2 Joule per gram Kelvin, maka perubahan entalpi, nah yang ditanya perubahan entalpi, berarti delta H, ya kan? Nah, yang nomor 1 bisa kamu kerjain seperti ini. Yang diketahui itu adalah volume HCl ya 50 mili, kemudian konsentrasinya 0,4 molar, kemudian volume NaOH 50 mili juga ya, konsentrasinya 0,4 molar, kemudian massa jenisnya 1 gram per mili, kalor jenisnya 4,2 Joule per gram Kelvin. Nah, perubahan suhu nih, suhu awal itu kan 25 derajat ya. Nah, suhu akhir itu adalah 28 derajat Celcius. Oke. Nah, kemudian cara mengerjakan seperti apa? Yang ditanyakan itu delta H. Berapa sih harga delta H? Nah, kita breakdown ya, istilahnya kita breakdown rumusnya. Delta H sama dengan kalor per mol. Ini kan yang kemarin ya, kita bahas ya. Nah, kalor per mol. Nah, kalor tadi rumusnya kan massa kali kalor jenis kali delta T. Ya kan? Nah, wah, masanya ada nggak? Nah, massa belum ada. Kalau jenis ada, oke. Nah, delta T berarti kan delta T sama dengan T2 kurang T1. Ya. T2-nya 28 kurang 25. 3 derajat Celcius. Nah, sebenarnya karena ini dalam Kelvin, kamu harus rubah juga dalam Kelvin. Jadi kalau dirubah dalam Kelvin, 25 tambah 273 ya kan. Nah, ini 298. Ini juga dirubah dulu ke dalam Kelvin. 28 tambah 273 hasilnya 301. Nah, kalau kamu hitung juga di sini delta T-nya T2 kurang T1 ya. 301 kurang 298 itu hasilnya 3 Kelvin. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu dirubah ke Kelvin juga hasilnya akan sama. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian delta T sudah ada, massa belum ada, kalor jenis ada. Oke, berarti kita cari massa. Massa di sini harus massa dari penjumlahan HCl dan NaOH, sehingga kita harus cari dulu massa HCl berapa. Ya, massa HCl itu adalah dari, nah kita ambil dari rumus ini. Nah, dari rumus ini ya, dari rumus massa jenis. Massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume. Jadi kalau kamu nyari massa, tinggal massa jenis kali volume. Ya, massa jenisnya 1, volumenya 50, jadi 50 gram. Kamu ikutan menghitung juga ya, biar kamu paham. Nah, kita lanjut sini ya. Nah, kemudian
Massa dari HCl udah, NaOH. NaOH juga sama ya, berarti Rho dikali dengan volume. Rho-nya 1, volumenya 50. Jadi dapatlah 50 gram. Nah, ini baru masukin ke rumus. Ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya penjumlahan tadi ya, 50 gram tambah 50 gram kali 4,2 kali suhunya 3. Nah, ini 100 kali 4,2 kali 3. 100 kali 4,2 kali 3. Dapatlah 1260 Joule ya. Nah, kemudian tadi kan yang ditanya delta H, berarti kan belum selesai ya, delta H Q per mol. Oke, Q-nya sudah ada, tinggal molnya. Nah, molnya kamu ambil salah satu, bisa mol HCl atau NaOH. Ini kita ambil aja HCl ya. Nah, karena ada data volume dan molaritas, maka volume dikali molaritas, itu rumusnya. Ya, jadi rumus kimia itu yang dipakai cuman itu aja, nggak banyak. Nah, volumenya 50 mili kali 0,4 molar. Jadi, nah ini coret satu ya. 5 kali 4, 20 milimol. Nah ini masih mili, kita ubah ke molnya. Jadi, 20 milimol dibagi 1000. Ya. Kenapa dibagi 1000? Karena 1 mol sama dengan 1000 milimol. Oke, nah coret satu ya, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau ada 1/100 bisa kamu langsung jadiin per pangkatan 10 ya, supaya lebih mudah. Nah, berarti terakhir delta H Q per mol ya. Q-nya sudah ada 1260 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, 126 bagi 2. 630 ya. Nah, ini coret, tinggal 63. Berarti 630 kali 10 pangkat 2. Nah, kenapa pangkat 2? Karena ini naik ya. Jadi 63.000. Kita bagikan dengan 1000, karena ini masih joule. Ya, kita jadikan dia ke kilojoule. Jadi 63 kilojoule per mol. Nah, ini cara mengerjakan soal yang pertama. Kalorimeter itu memang agak panjang ya, apalagi ini untuk reaksi penetralan. Jadi kalau reaksi penetralan memang agak panjang. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai di sini? Halo? IPA 2? Nggak ada, Bu. Oke, paham ya? Ya, Pak. Nilainya jangan sampai jeblok lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, soal berikutnya ya, yang di bawahnya. Ini masih sama tentang kalorimeter. Nah, di sini diketahui untuk menentukan entalpi pembakaran arang ya. Nah, masanya ini 4 gram, ini massa. Tolong dilihat ya untuk diketahuinya, karena kalian seringkali salah. Gram itu untuk satuan apa kalian nggak tahu ya. Nah, ini 4 gram arang dibakar dalam suatu jenis kalorimeter. Kalori yang dilepaskan dapat menaikkan suhu 1 kubik air. Nah, ini Rho-nya 1 gram per cm kubik sebesar 30 derajat Celcius ya. Nah, kalau jenisnya masih sama, ARC 12. Yang ditanya masih sama tentang delta H-nya. Nah, kita bisa hitung ya.
Oke, kita tulis dulu diketahui di sini. Ini kita anggap soal nomor 2. Ya, diketahui massa karbon itu 4 gram ya. Kemudian AR karbon itu 12. Kalori jenis itu 4,2 kilojoule per gram Celcius. Kemudian massa jenis 1 gram per centimeter kubik ya. Perubahan suhu. Nah, karena di situ ada kalimat naik setinggi, berarti dia perubahan suhunya 30 derajat Celcius ya. Karena kalimatnya naik setinggi. Nah, ini artinya perubahan suhu. Beda sama yang tadi ya. Nah, yang ditanya masih tetap delta H. Berarti cari kalor dulu ya. Karena delta H Ki per mol. Nah, massa dikali kalor jenis kali delta T. Masanya 4, kalor jenisnya 4,2 dikali dengan 30. 4 dikali 4,2 kali 30. Dapatnya 504 kilojoule. Nah, ini baru Q-nya saja. Seperti biasa kita cari molnya. Ya, molnya adalah dari massa per AR. Jadi tolong pahami cara nyari mol itu macam-macam ya. Kemarin yang kita bahas itu ada 3. Nah, ini salah satunya. Massa per AR. Tadi ada lagi cara cari mol, molaritas kali volume. Gitu ya. Nah, 4 per 12. Kita masukin angkanya 4 per 12 sama dengan 1/3. Jadi, delta H sama dengan Q per mol sama dengan 504 dibagi 1/3. Nah, kalau ada pecahan seperti ini 3-nya bisa kamu naikkan ke atas dengan syarat kamu kali. Jadi 504 kali 3 ya. 1512 kilojoule per mol. Oke, selesai. Ini contoh soal untuk kalori meter. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Yang mau ditanyain? Nah, jadi nanti kalian tinggal ngerjain kuis lagi ya di US. Latihan soal seperti ini tuh diulang-ulang gitu ya, supaya kalian paham. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo, IPA 2? Nggak ada, Bu. Ngerti? Udah paham? Udah paham? Oke, mudah-mudahan paham ya dan nilainya nggak ceplok-ceplok banget. Oke, nah ini ada beberapa soal tapi tidak semua akan saya berikan ya. Nah, ini hanya beberapa saja karena udah ada latihan soal yang saya kasih di YouTube saya. Jadi kalian tinggal lihat nanti bagaimana cara mengerjakan latihan soalnya ya. Nah, yang pertama ini ada tentang reaksi fotosintesis ya. Reaksi fotosintesis diagramnya seperti ini. Kalau kalian ingat reaksi fotosintesis itu endoterm ya. Ya, salah satu cirinya adalah suhunya dingin. Ya, suhu lingkungan dingin. Kemudian dia ada ciri khasnya, tanda panahnya selalu ke atas. Ya, tanda panah ke atas. Nah, kalau dari sini kita tahu ya kesimpulan yang dapat diperoleh ya ini reaksi eksoterm, reaksi endoterm. Ya, ini langsung ketemu jawabannya. Nah, yang di bawah ini diagram reaksi eksoterm. Nah, ini
menjawab pertanyaan yang di atas ya. Kalau endoterm itu suhunya dingin, kalau eksoterm pasti suhunya panas ya, suhu lingkungannya panas. Nah, kemudian kalau suhu lingkungan panas berarti tanda panahnya tadi, kalau endoterm tanda panah ke atas ya. Kalau eksoterm tanda panahnya pasti ke bawah. Tinggal lihat yang selain yang ke bawah, karena di sini ada kalimat kecuali, berarti yang ke atas ini ya. Nah, ini satu-satunya yang endoterm. Gampang ya. Soal UN tuh kayak gini nih, gampang. Tapi kalian nggak ada UM, adanya AKM ya. AKM tuh kan ngelihat gambar juga, membaca gambar, membaca grafik. Jadi harus paham lah caranya. Oke. Nah, soal nomor 5 nih. Ya, soal nomor 5. Ini ada reaksi air dari gas jadi padat. Ya. Gas jadi padat, ini reaksi apa namanya? Perubahan wujud apa nih? Kalau dari gas ke padat. Dari gas ke padat. Mengkristal, Bu. Apa? Mengkristal. Kristal. Nah, salah satu contoh dari reaksi eksoterm. Ya, reaksi eksoterm itu ada banyak. Nah, membeku salah satunya ya. Membeku, mengkristal, kemudian apa? Menguap juga ya. Menguap. Nah, ini salah satu dari contoh reaksi eksoterm. Berarti di sini jawabannya harusnya dia reaksi eksoterm ya. Nah, kalau reaksi eksoterm kan tandanya negatif dan dia melepaskan kalor, dan harga delta H-nya pasti lebih kecil dari reaktan. Yang berbeda hanya positif. Ini untuk endoterm. Nah, cara ngerjain soal AKM itu seperti ini, nah. Jadi kamu memahami apa yang disoal, kemudian memilih jawabannya. Inilah yang orang bilang tipe soal HOTS, ya. Berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi. Apa sih itu berpikir tingkat tinggi? Nah, kamu tahu, kamu harus mengetahui bahwa ini reaksi apa sih namanya, atau perubahan wujud apa. Baru kita hubungkan ke contoh eksoterm, ya, contoh aplikasi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebenarnya ini ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, kemudian soal nomor 6. Perhatikan hasil percobaan. 1. Serbuk NH4Cl tambah CaOH 2 kali timbul gas berbau dan tidak sedap, serta ditandai dengan penurunan suhu. Nah, kalau ditandai penurunan suhu kan biasanya kita lihat pakai termometer ya. Nah, kalau termometer kan berarti bisa dirasakan. Nah, berarti suhu lingkungan rendah kan. Kalau suhu lingkungan rendah, berarti dia termasuk ke dalam endoterm. Nah, ada. Nah, pita magnesium ditambah dengan H2SO4, kenaikan suhu, nah udah jelas. Berarti ini eksoterm ya.
Pita tembaga tambah serbuk belerang tidak terjadi perubahan, tetapi berubah menjadi zat hitam panas, ya. Terjadi setelah dipanaskan. Reaksi berlanjut ketika pemanasan dihentikan. Soal nomor 4, nah ini kalau masih ragu kita baca yang keempat. Yang tidak berwarna berubah menjadi coklat ketika dipanaskan. Jika pemanasan dihentikan, perlahan kembali menjadi tidak berwarna. Berarti ini kan kalau suhunya turun dia balik lagi ya. Nah ini berarti reaksi endoterm. Nah ini reaksi eksoterm. Nah berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Next kita lanjut ya. Nah jenis-jenis entalpi, nah, minggu depan saya jelaskan ya apa itu delta H pembentukan gitu ya, delta H penguraian, delta H pembakaran dan sebagainya. Oke. Nah ini pembentukan uap air ya. Tadi menguap juga salah satu jenis dari eksoterm. Menguap berarti tanda panah ya, menguap itu reaksi eksoterm. Eksoterm berarti tanda panah ke bawah, tanda panah ke bawah. Menguap air berarti H2O liquid ya, jadi kalau menguap kan jadi gas ya, H2O gas. Berarti H2O liquid kita cari ada nggak? H2O liquid jadi H2O gas. Nah pokoknya bawahnya harus jadi gas. Ini nggak bisa, ini liquid. Nah ini penguraian. Ini H2, ini enggak, bukan, nggak ada H2O-nya. Ini H2O gas. Ini H2, ini juga enggak ya karena ada oksigennya. Kemudian kita lihat lagi yang ini 2H2 tambah O2. Nah, di sini lihat, di sini H-nya 2, di sini H 2 kali 2 kan 4 jumlah H-nya ya. Di sini 2, berarti ini enggak juga. Kenapa? Karena persamaan reaksinya salah. Berarti yang betul jawabannya hanya ini. Yang D. Ya. Nanti kalau kamu ikut AKM tuh harus teliti seperti ini ya. Nah, di antara yang nah terakhir nomor 18 ya, saya mau jelaskan yang nomor 18 ini karena ini yang paling banyak dibahas ya. Nah berdasarkan diagram di atas hubungan antara delta H1, 2, dan 3. Nah kamu cari dulu nih mana yang tanda panah terpanjang. Oh ternyata delta H3. Nah delta H3 ini setara dengan jumlah dari delta H1 tambah delta H2 ya, berarti delta H3 itu setara dengan penjumlahan delta H1 tambah delta H2. Kita cari delta 3, delta, nah ini jawabannya yang D. Oke, selesai ya. Jadi seperti inilah cara mengerjakan soal yang berhubungan dengan termokimia. Cara pengerjaannya hampir sama semua, tapi nanti kita mengenal ada yang namanya kalor pembentukan, kalor penguraian, dan lain-lain. Kenapa sih ada kalor pembentukan dan kalor penguraian? Kayak tadi contohnya, mengkristal ya, dari gas ke padat ya, hanya dari gas ke padat aja ternyata dia harus melepaskan kalor ya, dia harus melepaskan kalor, makanya disebut ada kalor pembentukan, kalor penguraian, kalor pembakaran. Jadi di situ semua ada kalornya ya, dan dihitung dengan cermat gitu ya, karena ada nilainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? 10 MIPA 2.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya cukupkan sampai di sini. Nah, nanti kalau kalian mau menjawab soal, banyak-banyak buka YouTube saya, ya. Perhatikan cara menjawab soalnya. Jadi jangan sampai salah ketika kalian menjawab soal. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.